Integrasi reduksi oksidasi atau redoks adalah suatu kadar-reduktor atau oksidator berdasarkan atas reaksi oksidasi dan reduksi, di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan terreduksi. Istilah oksidasi mengacu pada setiap perubahan kimia di mana terjadi kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi digunakan untuk setiap penurunan bilangan oksidasi. Berarti pada proses oksidasi disertai hilangnya elektron, sedangkan pada proses reduksi memperoleh elektron. Iodometri merupakan cara titrasi redoks yang menggunakan larutan iodida sebagai pentiket. Sedangkan iodimetri merupakan cara titrasi redoks yang menggunakan larutan iodium sebagai pentiket. Iodometri disebut juga metode titrasi tak langsung yang berkenaan dengan titrasi dari iod yang dibebaskan dalam reaksi kimia. Sedangkan iodimetri merupakan metode titrasi langsung yang mengacu pada titrasi dengan suatu larutan iod standar. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yang pertama ada gelas beker, perkamen, batang pengaduk, timbangan analitik, buret, Erlenmeyer, pipet tetes, kertas saring, dan lumpang. Bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yang pertama ada asam askarobat, 2 natrium tiosulfat, 3 natrium karbonat, 4 asam klorida, 5 natrium sulfat, 6 J2, 7 kalium iodida. Dan adapun indikator yang digunakan pada percobaan ini yang pertama ada amilum 0,5%, amilosa, aminoresin, dan yang terakhir ada metampiron. Prosedur kerja pada pembuatan larutan standar sekunder. Yang pertama larutan iodium 0,1 N, 12,691 gram I2, dilarutkan dalam 30 gram kalium iodida, ditambahkan 20 ml aquades, lalu ditambahkan air suling, dikocok hingga homogen. 2. Larutan natrium tiosulfat 0,1 N, 24,807 gram Na2S2O3 dan 200 mg Na2CO3 dilarutkan dalam 12 ml air suling yang telah direbus, didiamkan selama 24 jam dan saring. Pembuatan larutan standar primer 3,568 KiO3 dilarutkan dalam 1 liter aquades dalam labu ukur, dikocok hingga homogen. Selanjutnya pembakuan larutan baku sekunder. Yang pertama ada pembakuan larutan Na2S2O3 0,1 N sebanyak 10 ml KiO3 0,1 N ditambahkan HCl4N dan 0,3 gram Ki. Dikocok titrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda. Ditambahkan 2 ml amilum 0,5% dan dilarutkan sampai warna biru cepat hilang. 2. Pembakuan larutan I2 0,1 N sebanyak 10 ml larutan I2 0,1 N dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda, ditambah 2 ml larutan amilum 0,5%, dititrasi lagi sampai warna biru hilang. Penetapan kadar 1 metampiron 200 mg sampel yang telah digerus, dilarutkan dalam 5 ml air suling, ditambah 5 ml HCl 0,01 N dan 2 ml amilum, dilarutkan dengan larutan I2 0,1 N sampai homogen. Lalu yang terakhir dilarutkan sampel sampai terbentuk warna biru. Yang terakhir ada penetapan pada asam askarobat. 500 mg sampel dilarutkan dalam 25 ml air suling ditambahkan 7 ml H2SO4 dan indikator amilum 2 ml. Dititrasi dengan larutan I2 0,1 sambil dikocok hingga terbentuk warna biru. Praktikum analisa farmasi kuantitatif percobaan yang ketiga ini membahas mengenai titrasi iodi-iodometri. Titrasi iodi-iodometri merupakan salah satu jenis titrasi volumetri yang melibatkan iodium. Titrasi ini didasarkan pada reaksi reduksi dan oksidasi dan dapat dilakukan dengan secara langsung atau iodimetri serta secara tidak langsung atau iodometri. Titrasi iodimetri digunakan untuk analisis senyawa yang bersifat reduktor kuat, sedangkan titrasi iodometri digunakan untuk menetapkan senyawa yang bersifat oksidator. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama ada prinsip dasar dari titrasi iodimetri berupa titrasi langsung yang menggunakan penitrasi iodium untuk menetapkan kadar dari reduktor. Kemudian sedangkan prinsip dasar titrasi iodometri berupa titrasi tidak langsung yang menghasilkan iodium lalu dititrasi dengan natrium tiosulfat untuk menetapkan kadar oksidator. Yang kedua ada indikator yang digunakan pada titrasi iodometri dan iodimetri ini berupa larutan amilum dengan titik akhir titrasi ditandai hilangnya warna biru dan larutan menjadi warna bening. Selanjutnya ada penentuan volume pembakuan iodium didapatkan sebesar 0,04 N. Kemudian penentuan volume pembakuan natrium tiosulfat didapatkan 0,04 N juga, dan ada pembakuan kadar metampiron didapatkan persentase kadar 69,5%, dan terakhir ada penentuan kadar asam askorbat dengan persentase 17,2%. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.